Iya, saya ngintip. Alhamdulillah. Ganti presiden 2024, ganti presiden, pasti ganti presiden, pasti ganti presiden. Oh, sudah 2 juta. Iya, saya ngintip. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Jadi sobat era sekalian, ketika kami berbicara di sini, ternyata Refli Harun Channel sudah mencapai 2.033. Oh, Keren, Cadas. terima kasih Mr. Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Cadas. Siapapun yang dekat di sini, karena itu cara kita untuk membuat semangat ya. Nah, ini karena ada 2 anak muda yang relatif muda ya untuk menjadi pemimpin masa depan ya. Itu digadang-gadang dan mau dipasangkan, yaitu Anies Rashid Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono. Satu, biasanya akronimnya nggak jelas. Orang lebih suka bilang Anies dibandingkan ABW ya, apalagi ARB. Sementara yang satunya niru bapaknya, yaitu kalau bapaknya SB ini AHY ya, dan makin familiar ya dibandingkan dengan Agus atau Harimurti tapi AHY. Nah, saudara sekalian, ini ada pengamatan dari seorang pengamat. Kalau Anies digabungkan dengan AHY, katanya full power. Barangkali empat apa namanya istilahnya? Ada 2, ada 4 ya. Jadi 4 well drive ya. Jadi oke, tapi kita lihat saudara sekalian, coba sebelum kita analisis, kita baca dulu ya. Jangan salah, jangan lupa bahwa yang namanya pemilu atau election itu adalah contest of popularity. Jadi kontes popularitas, bukan not only kadang-kadang tidak terkait dengan contest of quality ya, contest of popularity. Karena itu kalau dia populer dengan elektabilitas tinggi, maka kemungkinan terpilih juga besar. Sama seperti misalnya kenapa yang terpilih bukan Amin Rais, seorang profesor doktor pada Pilpres 2004 ya. Kenapa dia kalah dengan Megawati yang pendidikannya tidak setinggi Amin Rais. Nah, itu kita bicara sesuatu yang tidak inline. Ya, tetapi ini adalah contest of popularity. Coba kita bacakan soal full power ini ya, apa alasannya. Pengamat nilai duet Anies AHY bakal full power, magnet politiknya luar biasa. Yang jelas dua-duanya gagah ya. Anies yang sudah tinggi ternyata lebih tinggi lagi AHY. Tinggi AHY itu lebih dari 180 ya, secara bapaknya juga gede ya. Nah, cuman bedanya kalau besarnya ayahnya itu besar lebar, kalau ini betul-betul masih singset gitu ya. Suara.com, pengamat politik Jerry Masih memberikan penilaian terkait isu duet Anies Baswedan dengan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Jerry Masih menilai apabila keduanya berduet akan membentuk kekuatan yang besar. Anies Baswedan dan AHY dinilai memiliki peluang besar pada Pilpres 2024. Jerry mengatakan bahwa duo tersebut memiliki magnet politik yang luar biasa. Duo Anies AHY punya magnet politik yang luar biasa, kata Jerry seperti dikutip warta ekonomi jaringan suara.com. Jerry menilai keduanya cocok untuk berduet di Pilpres 2024. Pasalnya masing-masing memiliki latar belakang yang berbeda. Politisi dikawinkan dengan birokrat dan akademisi bisa menjadi kekuatan yang mumpuni, jelasnya luar biasa ya. Meski demikian, AHY memberikan tanggapan mengenai isu duetnya dengan Anies Baswedan. Menurut saya ini adalah hal yang wajar. Tentunya saya pribadi melihat ini merupakan bagian dari suara rakyat, ujar AHY. AHY mengatakan pihaknya akan segera memenuhi presidensial threshold 20% dengan berkoalisi agar tiket Pilpres bisa berada di tangan.
Tentu hal ini mempersyaratkan kami dan semua partai politik, termasuk Partai Demokrat, untuk membangun partai koalisi. Tahapannya baru sampai di sana, ungkapnya. Meski demikian, AHY mengaku Partai Demokrat memiliki kriteria dalam membangun koalisi untuk pemilu 2024. Yang terpenting, koalisi memiliki visi dan program atau platform untuk terus memperjuangkan kepentingan rakyat. Bebernya. Nah, kalau ini udah gombal. Kalau terakhir udah gombal ya. Yang terpenting, koalisi memiliki visi dan program atau platform untuk terus memperjuangkan kepentingan rakyat ya. Karena sering diucapkan oleh politisi, padahal itu esensi ya, jadi gombal. Tetapi it's okay ya. Kemudian coba kita lihat ya, sobat era sekalian. Oke, ada hal yang menarik dari pasangan ini ya, kalau kita mau membahas. Dan ini ya layak jual, bukan berarti pasti memenuhi kriteria kualitas yang diinginkan, tapi pengertian layak jual itu begini sobat era sekalian, karena dua-duanya gagah ya, ganteng gitu. Anies Baswedan akan berusia 50 ketika dicalonkan tahun 2023, dia akan berusia tahun 69 lahirnya. Dia akan berusia 54 tahun. Jadi usia yang sudah sangat mapan tentunya ya untuk menjadi calon pemimpin. Saya pernah mengatakan jauh lebih baik dibandingkan Presiden Jokowi. Bukan saya membandingkan sekarang. Saya membandingkannya itu dengan ketika sama-sama menjadi calon presiden. Jadi artinya yang saya bandingkan adalah Presiden Jokowi pada tahun 2014 dengan Anies Baswedan pada tahun 2024 ya. Jadi Presiden Jokowi 10 tahun yang lalu dengan Anies Baswedan 10 tahun kemudian. Ya. Maka 10 tahun kemudian dengan Anies Baswedan di 2024. Maka kesimpulan saya ya memang secara ingredient ya, apa istilahnya, bahan bakunya ya jauh lebih dahsyat Anies Baswedan kalau bandingannya Presiden Jokowi 2014. Sekali lagi ya, bandingkannya sama-sama saat mau jadi presiden. Karena saya katakan bekalnya apa? Bekal pengalaman di pemerintahan. Waktu itu jangan lupa Presiden Jokowi hanya punya bekal sebagai pemimpin lokal dan sedikit jalan sebagai pemimpin yang agak nasional, yaitu ketika menjadi gubernur DKI. Jadi dia jadi gubernur DKI itu 2012 sampai kemudian bukan 2012 ya. Dia pemilihan 2000 ya, dia pemilihan di 2012 ya. Nah, ketika pemilihan 2012 baru magang 2 tahun, berarti tidak efektif, dia sudah menjadi presiden. Artinya, sobat era sekalian, pengalaman dia sebagai orang dengan ke level nasional itu baru 2 tahun saja. Selebihnya kan pengalaman dengan di Solo, itu pun juga tidak 2 periode. Jadi sementara Anies Baswedan kita tahu bahwa dia paling tidak pernah jadi menteri, ya walaupun cuma 2 tahun juga kalau tidak salah ya. Diangkat 2014 akhir, kemudian dilengsarkan di 2016 ya. Di 2016 dilengsarkan. Jadi kira-kira dia pernah menjadi menteri 1,5 tahun. Kemudian menjadi gubernur DKI 5 tahun. Dari situ ingredientnya ya Anies jauh lebih berpengalaman ya kalau kita hitungannya level nasional. Kedua ya jelas pendidikan. Nah, karena itu kita tidak perlu ragu sesungguhnya kalau bandingannya Presiden Jokowi. Bagaimana dengan AHY? AHY terus terang minim pengalaman politik ya kan, dan yang tidak bisa dibohongi adalah pengalaman. Tetapi ingredientnya juga bagus. Jadi ingredientnya juga bagus. Ya, wawasannya juga bagus. Jadi kalau Anies ingredientnya bagus, sudah punya pengalaman,
Kalau AHY ingredientnya bagus tapi belum punya pengalaman yang adequate. Sekali lagi yang adequate ya, yang memadai, bukan hanya pengalaman tiba-tiba meroket begitu saja. Tetapi sekali lagi, this is a contest of popularity. Ini kontes tentang popularitas. Dalam survei-survei yang sering dibaca, Anies itu paling tidak masuk makom 3 besar. Selalu begitu. Anies, Ganjar, Prabowo, Anies, Ganjar. Pokoknya itu satu kolam. Nah, kemudian AHY masuk di soft kedua bersama Sandiaga Uno dan Ridwan Kamil. Itu yang sering ada di putaran itu. Maka kemudian kalau misalnya dipasangkan Anies AHY, maka dari sisi kriteria elektabilitas ya mereka bakal kuat. Maka hanya bisa disaingi dengan Prabowo mengambil partai yang nomor 2 juga, yang dua saf kedua ini, entah itu Sandiaga Uno atau Ridwan Kamil. Tapi Ridwan Kamil kelihatannya yang paling lemah di antara saf kedua ini. Berarti Prabowo Sandiaga Uno lagi, atau plus Ganjar melawan Ridwan Kamil. Nah, tapi kalau misalnya ngambil tokoh-tokoh lain, misalnya Puan Maharani, Erlangga Hartarto, Erick Thohir misalnya, maka peluang untuk memenangkan pertarungan lebih kecil lagi dibandingkan dengan Anies AHY. Dengan catatan ya, kalau pemilunya berlangsung secara genuine, secara jujur dan adil. Kalau abal-abal ya kita nggak tahu, karena abal-abal siapapun bisa menang ya. Nah, dari situ itu hitung-hitungan di atas kertas. Bagaimana dengan tokoh lain? Saya membagi tokoh ini ada 2. Tokoh istana dan tokoh luar istana. Kalau tokoh istana itu ya tadi 4 menteri yang sudah sowan ke Presiden Jokowi. Mulai dari Prabowo, Sandiaga Uno, Erick Thohir, dan Erlangga Hartarto. Itu adalah tokoh istana. Plus Ganjar Pranowo, plus Puan Maharani. Itu dari rahim istana. Jadi ada 6 calon yang muncul dari istana. Bagaimana Muhaimin Iskandar? In between sebenarnya posisinya. Saya melihat dia hanya terima bola muntahan saja barangkali. Itu pun untuk jabatan wakil presiden. Entah kalau ada kodrat lainnya kan. Tapi itu tetap rahim istana juga. Zulkifli Hasan ya tetap rahim istana, tapi Zulkifli mungkin tidak masuk hitungan. Nah, sementara di luar rahim istana ini ada Anies Baswedan, ada Lanyala Mataliti, dan ada Gatot Nurmantio serta Rizal Ramli. Nah, unfortunately, walaupun Gatot misalnya senior, kemudian Rizal Ramli senior, Lanyala senior dibandingkan Anies Baswedan, tetapi Anies menang di elektabilitas, ya, menang di ya banyak faktor lah kira-kira. Tapi bukan berarti di sisi kualitas, karena kalau kita bicara sisi kualitas, masing-masing orang punya kualitas sendiri. Rizal Ramli misalnya punya kualitas tersendiri, Gatot Nurmantio punya kualitas sendiri, Lanyala juga bulldozer punya kualitas sendiri. Nah, yang harapan saya ya, mudah-mudahan presidensial thresholdnya 0. Jadi ya mereka bisa semua meramaikan pertarungan. Nanti kita akan lihat siapa yang paling canggih di antara mereka. Disitulah kemudian mungkin rakyat akan memilih mereka. Nah, Refli Harun Channel bisa juga nanti memfasilitasi debat kan. Kita undang satu-satu mereka. Biar adil kita kasih ada panel independennya. Jadi Refli Harun jadi fasilitator. Bisa juga begitu. Ya, sobat era sekalian. Nah, oke, karena itu kita for the time being saat ini tidak heran kalau orang mengatakan ini pasangan yang dahsyat, full power, karena memang tadi kalau hitungannya elektabilitas menang mereka. Cuma jangan lupa ada ancaman presidensial threshold. Kalau misalnya Anies tidak mampu merekatkan minimal tiga partai politik dalam koalisinya, selesailah permainan. Ya. Nasdem masuk, Nasdem membutuhkan 2 partai. Jadi Nasdem itu dengan 100, kursi Nasdem itu kalau tidak salah 49 kalau tidak salah ya, 49 kursi dia, 59 kursi dia. Nah, dia kalau dipasangkan dengan Demokrat yang 50 kursi nggak cukup. Jadi intinya adalah entah koalisi Nasdem
Demokrat misalnya membutuhkan satu partai lagi. PKS Demokrat membutuhkan satu partai lagi. Jadi tidak bisa hanya 2 partai saja, butuh 3 partai. Sementara PDIP cukup dirinya sendiri, sementara Golkar atau Gerindra cukup menggandeng satu partai. Nah, ini persoalan yang harus dipecahkan ya. Oke, coba kita bacakan sobat era sekalian. Mudah-mudahan presidensial thresholdnya 0, lebih banyak calon presiden, lebih nikmat, lebih asik. Kita akan lihat mana yang paling hebat di antara mereka ya setelah berdebat, dan kita akan putuskan kemudian. Oke, coba kita lihat ya. Oke. Bagaimana caranya membubarkan sebuah partai? Mohon pencerahannya Bung Refli Harun. Partai itu bisa dibubarkan ya ke Mahkamah Konstitusi. Itu pun sobat era sekalian, yang bertindak sebagai pemohonnya adalah pemerintah Republik Indonesia. Itu jawaban saya ya. Kemudian Pak RH, apalagi nih? Tanggapan Anda soal utang luar biasa banyaknya di masa Jokowi. Ya, nanti saja kita bicara utang. Ini kita baru bicara tentang pencapresan. Oke. Kemudian apa lagi nih ya? Pak Anies dan Mardigu Wowi ya. Oke. Dona Manataka, Presiden Anies, Wapres AHY, Ketua MK Bung RH, luar biasa, Menteri Agama Habib Rizik, Menteri Pertahanan Gatot Nurmantio, Panglima TNI Ruslan Buton. Luar biasa Panglima TNI Ruslan. How come, gimana caranya ya? Menteri Kesehatan Dr. Terawan, Ketua DPR Rocky Gerung, luar biasa. Ini bolehlah aspirasi, tapi kan yang masuk akal sedikit lah. Gimana caranya Rocky Gerung jadi ketua DPR kalau dia tidak jadi calon anggota DPR ya? PT 0% Abdul Majid insya Allah ya. Nah, itu saya bicara tentang Bung Bung Refli Harun, jika Anda dicomot masuk lingkaran istana, posisi apa yang cocok untuk Anda? Yang cocok adalah posisinya apa saja, yang penting urusan beras saya. Itu kata Mayor Lukman ya di dalam film Naga Bonar. Jadi saudara sekalian, cocok dan tidak cocok itu tergantung pengalaman dan background tentunya. Tapi jabatan itu tidak boleh dikejar ya. Jadi kalau kita makhluk beragama, mengejar jabatan itu tidak baik. Nah, kecuali kalau amanah itu datang. Jadi jangan meminta jabatan kecuali kalau amanah itu datang ya kita timbang apakah kita mampu atau tidak. Kalau tidak mampu ya tolak saja, tapi kalau kita mampu kita jalani ya. Jadi itu prinsipnya. Nah, tetapi ya harus tetap kritis. Nanti ditendang nggak apa-apa ya kan. Yang penting hidup itu cita-citanya jangan jadi pejabat publik, cita-citanya yang paling enak itu mati masuk surga. Itu cita-citanya ya. Oke. Toh dengan begini aja kita sudah hidup ya kan, hidup yang kita patut syukuri ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Anies sudah diterima di mana-mana. AHY sebagai pionir backup politik mewakili SBY cukup untuk meratakan buzzer ya. Kemudian apa Teguh Santoso? Wah, ini siapa saja yang bisa bayar utang ya? Iya. Utang kita banyak saudara sekalian ya. Nanti presiden baru tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ya kan? Menteri Keuangannya tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan karena itu utang harus dibayar, sementara janji-janji politik harus ditunaikan dan tidak gampang. Karena Indonesia ketika orang merasa tidak ada perubahan, hidupnya lebih sulit, ya kan? Pendukung-pendukungnya ternyata tidak mendapatkan jabatan, disitulah kemudian kekecewaan mulai berlangsung ya. Karena itu untuk orang yang ikut dalam tim kampanye dan makan sehari-harinya tidak terganggu, ikhlaslah, kira-kira begitu. Tapi untuk mereka yang memang betul-betul hidup di bawah kemiskinan, nah itulah baru perlu negara pay attention kepada mereka. Ya, saudara sekalian, itu saja ya, kita lanjutkan dengan pembicaraan lainnya nantinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.